Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penguasa tanah Jawa telah kembali. Sosok Sabdo Palon dikenal dengan sumpahnya kembali ke tanah Jawa terhitung 500 tahun setelah kerajaan Majapahit hancur. Hal itu termaktub dalam bait syair dalam serat Jangka Jayabaya karya Ronggo Warsito. Sumpah itu berkaitan dengan keputusan Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Sabdo Palon adalah sosok penasihat spiritual raja terakhir kerajaan Majapahit. Setelah sang raja memeluk Islam, Sabdo Palon pun pergi memisahkan diri dan meluapkan sumpah. Dalam sumpah itu dia menyebut akan memporak-porandakan Pulau Jawa. Syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa, terhitung setelah 500 tahun sejak keruntuhan kerajaan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalannya yang berbunyi, pepestene nuso tekan janji yen wis jangkep 500 warso kepetung jaman Islame musno bali marang insun kami putih mandek sawiji, yang artinya takdir Nusa telah sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku. Agama Budi berdiri menjadi satu. Kisah ini pun berkembang menjadi mitos yang masih dipercaya sebagian masyarakat Jawa. Peri Mardiono dalam buku sejarah Kelam Majapahit menjelaskan, Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan dengan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan Majapahit, Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama dengan anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Diberitakan sebelumnya, dia diyakini sebagai penguasa tanah Jawa yang berilmu tinggi. Kisah ini disebutkan dalam serat Darmo Gandul, kitab kesusastraan Jawa karya Ki Kalem Widi. Ini menyebutkan Sabdo Palon sebagai tokoh pewayangan yang bernama Semar. Seorang antropolog bernama Paul Steins dalam penelitiannya pada tahun 1988 menyebutkan bahwa Sabdo Palon adalah penjelmaan Semar yang dikenal sebagai Maha Guru di tanah Jawa. Dia adalah titisan dewa dari Kahyangan yang turun ke bumi menjadi Punokawan. Dia bertugas menjadi pamomong raja dan pengayom kawula. Sosok yang satu ini memiliki kedikdayaan atau kesaktian yang luar biasa untuk memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Berdasarkan kisah tersebut, sosoknya pun dianggap sebagai makhluk gaib yang melindungi raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi. Sabdo Palon Nagih Janji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Wong Jawa wis ilang Jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebutkan tanda-tanda Sabdo Palon datang memomong masyarakat Jawa, terutama yang sudah kehilangan spiritualitasnya. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon Nagih Janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jayabaya dalam serat Sabdo Palon buku 4.
bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabdo Palonagi Janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2025. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh 5 dalam serat Sabdo Palon yang berbunyi, Kulon damel pratondo, pratondo tembayang mamihar di Merapi yang jeblok mililahar, lindu ping pituh sedino kaline banjir banda. Yang artinya, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabdo Palon Pupuh 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11, dalam serat Sabdo Palon disebutkan panggebluk ingkang pinangko leloro ngombro-ngombro injing sugeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan Jayabaya bahwa masa Sabdo Palonagi Janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon dalam ramalan Jangka Jayabaya, tapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara yang tidak lain adalah Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial yang sama. Dan datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu.